waktunya untuk bisa meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi. Baik, yang akan saya bahas pertama mengenai budaya positif ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan ini akan saya bahas, kemudian poin 4 tujuan dasar manusia, motivasi perilaku manusia akan dibahas oleh Ibu Reni, dan poin 6 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi nanti akan disampaikan oleh Bapak Sofan. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini yang sudah kami diskusikan bersama dalam modul 1.4 ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana kita sudah di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung ini sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, terutama menciptakan generasi muda profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita laksanakan sehari-hari di kelas, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu saja sudah tidak asing Bapak Ibu guru semuanya, kita sudah melaksanakan IKM ini sudah 2 tahun berjalan mau ke 3 tahun, sudah banyak pengalaman kita semuanya. Kemudian mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini mungkin treatmentnya akan berbeda-beda di antara ya mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh, kemudian kegiatannya pun di setiap kelas akan berbeda-beda, sehingga bentuk pembelajarannya yaitu berdiferensiasi akan cocok berdasarkan kriteria masing-masing murid kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal serta memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mengenai nilai-nilai kebajikan, ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan sebagai contohnya yaitu dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian dari ABO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghormati, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari aspek keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Di sini ada irisannya barangkali Bapak Ibu semuanya, ya, sehingga kita bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Hukum dasar manusia akan disampaikan oleh Ibu Reni. Silakan. Terima kasih Pak EM. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi selanjutnya mengenai hukum dasar manusia. Di sini kita sharing saja ya Bapak Ibu, karena saya yakin sebetulnya Bapak Ibu juga semua pasti sudah
ini harus kita coba diminimalisir. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita memposisikan diri sebagai guru yang selalu menghukum kepada murid, itu nanti akan berimbas pada siswa atau murid kita ketika melakukan kebaikan atau melakukan kedisiplinan itu tidak atas dasar motivasi intrinsik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Deni, tapi atas dasar karena takut dihukum, gitu ya. Jadi itu sebisa mungkin nanti ke depan kita sebagai guru menghindari posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang ketika murid kita melakukan kesalahan, itu seperti dibalikan ke diri kita sebagai guru. Misalkan contohnya seperti ini, ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, ya, atau ketika ada murid yang mengerjakan ulangannya dengan cepat, misalkan baru 5 menit sudah selesai, gitu ya. Nah, kadang kita kan selalu bicara ke murid tersebut, kalian gimana sih kok baru 5 menit sudah beres, padahal ibu atau bapak sudah bikin soalnya sehari semalam loh. Nah, itu kan ketika kita misalkan mengungkapkan hal seperti itu, barangkali ketika sampai ke murid dia akan merasa bersalah, kenapa kok saya tidak bisa menjawab soal sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Kemudian yang posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru juga ketika dalam posisi pemantau itu seperti dalam hal tugas misalnya ya, ketika kita memberikan tugas kepada murid, kita selalu memberikan informasi yang istilahnya update gitu ya. Dari 36 siswa yang sudah mengumpul, misalkan baru 5 orang yang mengumpulkan, kita selalu menginformasikan ke murid atau ke kelas itu bahwa ini baru 5 orang yang mengumpulkan, ini yang lainnya mana, yang lainnya mana. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai posisi pemantau gitu ya. Kemudian yang ketiga dan kelima itu diharapkan memang yang bisa kita lakukan. Yang ketiga sebagai teman, dalam artian kita bisa memposisikan sebagai teman murid bahwa kita memahami posisi murid gitu ya. Tetapi juga ini harus digarisbawahi bahwa posisi guru sebagai teman juga jangan terlalu besar porsinya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ada murid yang ketika kita memposisikan sebagai teman itu ada istilah melunjak atau gimana, jadi tidak hormat lagi kepada guru gitu ya. Dan yang paling mungkin paling ideal secara teori itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Jadi di sini sebagai manajer guru memposisikan ketika bisa mengatur murid dengan baik. Ketika tadi murid melakukan kesalahan, guru bisa memberikan pelayanan dan juga murid bisa mendapatkan solusi dari penyelesaian kesalahan itu dari diri murid sendiri, bukan dari kita sebagai guru, tapi diajak berdiskusi, diajak dialog sehingga muncul nanti motivasi intrinsiknya dari siswa atau dari murid kenapa hal tersebut merupakan satu kesalahan gitu ya. Untuk contoh penerapan posisi kontrol guru di sini, yang pertama tadi sebagai penghukum, contohnya ketika kita memberikan hukuman hormat pada bendera gitu ya, secara fisik misalnya ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, misalkan beberapa kali bapak dan ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, itu contoh kalimatnya. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang sebagai teman, ini kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong dibantu bapak ibu ya, sekali ini saja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Tapi kalau sebagai manajer, misalkan ada kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi di sini dalam posisi manajer, murid diberi kesempatan untuk mendapatkan sendiri solusinya dari kesalahan yang dia berbuat. Nah, yang berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Istilah keyakinan kelas mungkin kalau yang sekarang kita pahami adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, jadi di sini ada istilah yang baru yaitu keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya sedikit tapi
Yang berikutnya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 hal dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya ketika kita mengungkapkan ke murid, ketika murid melakukan kesalahan, kita sampaikan dulu bahwa memang kesalahan itu wajar. Wajar bisa dilakukan oleh siapa saja, gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak akan mencari solusi dari permasalahan. Nah, dari kalimat-kalimat itu nanti akan membuat identitas murid yang melakukan kesalahan itu tidak down, tapi diharapkan lebih stabil dulu sehingga nanti bisa mendapatkan solusi. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi yang sudah disampaikan di slide yang sebelumnya, ketika ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi, itu biasanya akan muncul. Ya, dan itu mungkin ketika tempatnya salah, itu akan jadi sebuah kekeliruan, gitu ya. Misalkan begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kalimat yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi dicari dulu bahwa memang kesalahan itu yang dilakukan oleh murid itu adalah sebuah kesalahan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar, gitu ya. Misalkan kalau bertengkar misalkan dengan sesama teman, berarti apa yang dilanggar? Yang dilanggar adalah menghargai. Ya, jadi kita upayakan ditanyakan ke murid tersebut apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Nah, untuk penutup mungkin dari penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi pada akhirnya kita sebagai guru diharapkan memiliki posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer atau sebagai among. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut, ya, menuntut segala kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga murid menjadi bahagia. Gitu ya, itu muara dari semua
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sini masuk nak. Iya Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Lagi sehat ya? Iya Bu. Ya. Gimana kabar Bella, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Nak sudah datang ke ruang BK. Sama-sama Bu. Ya. Jadi memang alasan Ibu mengundang Bella ke ruang BK itu karena Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas Bella, Bu Anita, terkait kebiasaan Bella yang suka datang terlambat. Bu Anita juga laporan ke Ibu kalau Bu Anita itu sudah beberapa kali ngajak Bella itu ngobrol, tapi kebiasaan ini masih di Bella. Dan Bu Anita juga mungkin laporan dari beberapa guru mata pelajaran ya terkait kebiasaan Bella. Terus kan Ibu juga guru piket ya, beberapa kali suka melihat Bella terlambat datang ke sekolah. Betul tidak? Iya Bu, betul. Iya. Kalau Ibu boleh tahu memang seberapa sering Bella suka terlambat datang ke sekolah? Cukup sering sih Bu. Dalam 1 minggu bisa 3 sampai 4 kali. Iya. Menurut Bella kebiasaan tersebut bagus tidak? Tidak Bu. Iya, baik. Ibu memaklumi ya Bel, namanya juga kita manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan. Bella juga sama kan, manusia biasa ya. Ibu juga sama, manusia biasa yang memang kita pasti tidak lepas dari kehilapan. Tapi kalau Ibu boleh tahu, Bella itu sering terlambat ke sekolah karena apa? Bella sering begadang Bu, jadi bangunnya sering kesiangan. Ya, memang Bella suka tidurnya jam berapa? Jam 12 malam Bu. Terus kadang jam 1 atau lebih parahnya lagi jam 2 pagi Bu. Wah, larut banget ya. Itu Bella suka ngapain aja tidur jam segitu? Bella suka nonton anime Bu. Oh, Bella senang sama anime ya? Iya Bu. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa memang Bella kok senang sama anime? Itu Bu, karakternya ganteng-ganteng. Terus ada juga Bu grafiknya. Iya ya, betul. Namanya juga perempuan ya, pasti suka yang ganteng-ganteng ya. Terus cuman nonton anime aja? Enggak Bu, kadang suka scroll-scroll TikTok itu, buka sosmed yang lain, terus sering buka IG juga. Jadi suka lupa waktu Bu, karena keasikan. Iya, jadi nggak kerasa ya. Ya. Terus kalau Ibu boleh tahu atau Ibu boleh tanya, kebiasaan datang terlambat, tidur larut malam ya, begadang, itu kan pasti tidak sesuai ya dengan nilai-nilai kebajikan. Menurut Bella, nilai-nilai apa yang sudah dilanggar? Nilai bertanggung jawab, kedisiplinan, sama kesehatan Bu. Lalu menurut Bella, kebiasaan itu perlu diperbaiki tidak? Perlu Bu. Iya. Nah, menurut Bella, apa yang harus dilakukan? Bella tidak lagi tidur larut malam dan bermain sosmed secukupnya saja Bu, agar tidak lupa waktu. Benar, bagus. Menurut Bella, bagusnya tidur jam berapa? Jam setengah 10 malam, terus bangunnya jam 5 pagi Bu. Iya, jadi sholat subuhnya juga nggak kesiangan ya. Dan Bella juga nanti nggak kesiangan datang ke sekolah, tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, Bella mudah-mudahan dengan ngobrol atau bimbingan bersama Ibu seperti ini, kedepannya Bella bisa memperbaiki diri ya. Iya Bu, amin. Amin. Kira-kira kapan akan dimulainya? Bella bakal mulai dari hari ini juga Bu. Ya, bismillah ya. Mudah-mudahan setelah Bella berhasil memperbaiki diri Bella tidak lagi menghadapi masalah dengan wali kelas atau dengan guru mata pelajaran yang mengajar Bella di jam pertama ya. Ibu juga optimis dan percaya bahwa Bella itu pasti bisa memperbaiki diri Bella, dan Bella kedepannya bisa lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab ya. Dan minggu depan Ibu berharap kita bisa ngobrol lagi ya. Kita melihat perkembangan Bella atau usaha perbaikan diri Bella yang sudah Bella terapkan. Jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya Bu. Ya, baik, terima kasih ya Bella sudah datang ke ruang BK. Ya, terima kasih ya Bu sudah mengunjungi Bella. Ya, sama-sama. Nah, kembali ke kelas ya Bu. Ya, Terima boleh. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marbella dari kelas 2. Saya dipanggil oleh Bu Reni ke ruang BK karena saya melakukan kesalahan yaitu sering terlambat datang
sekolah. Saya merasa senang karena Bu Reni melakukan bimbingan dengan baik dan tidak langsung menyalahkan. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siap, sebelum mulai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah berdoa. Selanjutnya hari ini kita akan membuat mengenai keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Baik, kalau belum berarti Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan aturan atau peraturan atau tata tertib. Ya, kalian pernah mendengar kalau tata tertib? Aturan pernah? Apa? Apa aturan? Apa tata tertib? Sesuatu aturan yang tidak boleh? Oh, itu aturan. Baik. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya itu bersama-sama secara kesepakatan bersama. Agar apa? Agar nantinya bisa mencari nilai-nilai keyakinan yang kalian nanti tuliskan untuk apa? Untuk kalian terapkan dan pertanggungjawabkan nanti di kelas kita, di kelas 10.1 gitu ya. Misalkan contohnya keyakinan kelasnya dilarang mencontek misalkan aturannya ya. Terus dilarang membuli misalkan. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu masuk keyakinan kelas, tetapi bedanya kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan berarti kalimat positifnya apa?
yang nanti Ibu akan bagikan. Kalau sudah, silakan kalian bisa tempelkan di kertas plano yang sudah Ibu sediakan. Paham? Baik, sekarang kalau paham, Ibu bagikan kertas sticky note ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Karisa Putri dari kelas 10-1. Nama saya Muhammad Jaka Lipaten dari kelas 10-1. Nama saya Herserido Yakulami dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Zalfahas Mulyawan dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Alfrapia Putra Madina dari kelas 10-1. Sangat seru. Sangat senang dan seru sekali. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya senang sekali. Perasaan saya sangat senang. Menurut saya, dibuatnya keyakinan kelas sangat penting. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Bisa menjadi lebih baik. Untuk menumbuhkan sikap kedisiplinan dalam diri masing-masing. Agar menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan bisa saling menghargai satu sama lain. Karena dengan kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menciptakan kondisi kelas yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.